Hari ini kita akan membahas jurnal metode penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling. Kita akan melihat kelebihan dan kekurangan metode ini, serta bagaimana penerapan dalam dunia akademik. Untuk memulai, silakan Mbak Ocha dan juga Mbak Tamila, bagaimana pandanganmu mengenai penelitian kualitatif ini? Metode kualitatif itu pendekatan yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Dalam jurnal ini menjelaskan metode membantu memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti kasus bullying, itu bisa berdampak pada broken home. Metode ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga perilaku individu. Saya setuju, metode ini sangat fleksibel karena tidak terbatas pada angka seperti penelitian kuantitatif. Dalam bimbingan dan konseling, setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan penelitian kualitatif memungkinkan kita untuk menggali cerita dan pengalaman mereka secara lebih dalam. Tapi menurut saya ada kekurangan besar dalam penelitian kualitatif, yaitu sulit untuk digeneralisasikan. Data yang dikumpulkan biasanya hanya mencerminkan pengalaman individu atau kelompok kecil. Dan saya juga mempunyai kekhawatiran yaitu bias subjektif dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah instrumen utama dalam pengulangan data. Artinya interpretasi mereka bisa dipengaruhi oleh pandangan pribadi yang bisa membuat hasil penelitian kurang objektif. Nah, saya ingin menambahkan juga, menurut saya metode kualitatif juga memakan waktu dan biaya yang besar. Jika kita membandingkannya dengan penelitian kuantitatif yang bisa dilakukan dengan survei dan jumlah yang besar, penelitian kualitatif membutuhkan wawancara mendalam dan observasi yang panjang. Bagaimana kita bisa mengandalkan metode ini untuk penelitian dalam skala besar? Saya paham dengan kekhawatiran kalian, tapi saya rasa itu bukan kelemahan melainkan karakteristik metode ini. Metode kualitatif memang tidak bertujuan untuk generalisasi, tetapi untuk memahami fenomena secara mendalam. Dalam bimbingan dan konseling, pendekatan individual justru lebih penting daripada statistik yang lebih luas. Setuju, selain itu jurnal ini juga membahas metode triangulasi di mana peneliti bisa menggabungkan beberapa sumber data untuk meningkatkan validitas hasil. Jadi, jika dilakukan dengan baik, metode kualitatif tetap bisa menghasilkan temuan yang kuat. Dan jangan lupa, di dunia nyata, keputusan dalam bimbingan dan konseling seringkali dibuat berdasarkan pemahaman individu, bukan sekadar angka. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat konteks sosial dan emosional seseorang secara lebih mendalam. Baik, kita telah mendengarkan berbagai pendapat mengenai metode penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling ini. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya, dari kelebihannya, kekurangan, dan juga ada solusi yang kita dapatkan. Diskusi ini menunjukkan bahwa metode kualitatif tetap memiliki peran penting dalam bimbingan konseling, terutama dalam memahami pengalaman individu dan fenomena sosial yang kompleks. Terima kasih semuanya atas diskusinya. Saya akhiri sampai di sini.